Lagi-lagi timnas Indonesia berpeluang menambah amunisi mereka dengan pemain-pemain diaspora. Kali ini Tristan Skenkhuizen mengaku siap memperkuat skuad Garuda jika nantinya mendapat panggilan. Tristan merupakan gelandang diaspora Indonesia. Saat ini ia baru berusia 20 tahun. Tentu saja saya siap, pasti akan jadi kesempatan yang bagus jika bisa membela negara. Kalau timnas Belanda tidak bisa, pastinya Indonesia kesempatan yang bagus, kata Tristan. Tristan memiliki darah Indonesia dari neneknya. Namun, ia tak tahu dari bagian Indonesia manakah sang nenek berasal. Sepertinya, saya kurang tahu dari mana oma saya berasal, tutur Tristan. Tristan sendiri saat ini berstatus sebagai penggawa Fortuna Sittard. Ia baru saja mendapat kontrak profesionalnya bersama klub tersebut. Menurut Tristan, ia merupakan junior dari Ragnar Orad Mangoen. Musim lalu, ia sempat beberapa kali bermain satu tim dengan pemain depan timnas Indonesia tersebut. Kalau nggak salah, aku bermain 2 atau 3 kali bersamanya, aku bermain di posisi nomor 6, dan dia di nomor 10, sambungnya. Tristan menuturkan, ia tak cuma bermain bersama dengan Ragnar. Menurut pemain bertinggi 177 cm tersebut, ia juga kerap berlatih bersama Ragnar, yang kini kembali memperkuat FC Groningen. Dari sejumlah kesempatan bermain bersama, Tristan mengaku kagum dengan kualitas Ragnar. Ia menilai pemain 26 tahun tersebut memiliki skill luar biasa. Ia pemain yang sangat bagus. Saya banyak berlatih dan juga bertanding bersamanya. Ia punya teknik yang sangat tinggi dan pemain yang sangat bagus, tutup Tristan. Bek tengah FC Copenhagen, Kevin Dix, digadang-gadang masuk incaran PSSI untuk membela timnas Indonesia. Beroperasi di lini pertahanan, Kevin Dix terbilang pemain yang cukup tajam. Dari total 126 kali penampilan bersama FC Copenhagen, Kevin Dix tercatat mengoleksi 11 gol dan 16 assist. 4 gol dan 2 assist diantaranya dicetak Kevin Dix pada musim 2023-2024. Bukan hanya produktif, pemain berusia 27 tahun tersebut tipe pemain yang versatile. Kevin Dix diketahui juga bisa diplot sebagai bek kanan maupun kiri. Sebelumnya, pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda itu yang disebut tengah didekati PSSI disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Selain Kevin Dix, Ole Romeni termasuk dalam daftar pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ole Romeni. Ya bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi. Sementara baru Kevin Dix dan Ole Romeni dulu. Karena saya sudah mencoba menanyakan 2 nama itu. Dan ternyata sedang diusahakan PSSI, ucap Bung Ropan. Usai Kevin Dix dan Ole Romeni ramai diperbincangkan, PSSI turut angkat bicara menyikapi peluang keduanya dinaturalisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ya, kita masih terus berusaha, semoga mereka mau membela negara nenek moyang mereka, ujar Arya Sinulinga. Profil Miljan Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat. Hal itu diketahui dari salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rencana naturalisasi Miljan Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Roni, Ketum PSSI, Erick Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di timnas Indonesia. Mungkin pemain ini tak hanya bermain di tim senior tapi juga junior, seperti Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk yang usianya di bawah 23 tahun, kata Bung Ropan. Saat ini Miljan Manhoef menjadi opsi untuk lini serang timnas Indonesia. Selain Indonesia, penyerang sayap kanan Vitesse Arnhem ini juga memiliki darah Suriname. Masih berusia 21 tahun, Manhoef tercatat sudah tampil di tim senior Vitesse sejak 3 tahun yang lalu. Pada musim ini, dia telah bermain 6 kali di kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie, dengan sukses mencetak 1 gol. Miljan Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang, striker hingga winger.
Kebetulan pemain di posisi itu yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk skuad timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang ditunggu-tunggu semakin dekat. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukanlah laga yang mudah bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia sendiri berada di grup C bersama dengan negara kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Negara-negara tersebut merupakan tim yang selalu menjadi langganan peserta Piala Dunia. Baca juga, bagaimana meningkatkan kekuatan laki-laki 13 kali bahkan pada 69 tahun. Gak perlu lagi gigi palsu. Veneer adalah cara terbaik untuk sekarang ini. Di antara tim-tim kuat tersebut, timnas Indonesia juga sempat memiliki sejarah kelam dengan salah satu di antaranya, yakni Bahrain. Skuad Garuda tercatat pernah dipermalukan oleh Bahrain dengan skor telak 0-10. Saat itu, Indonesia berhadapan dengan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2014 di Stadion Al Bahrain Al Watani. Sehingga bukan hal aneh jika Bahrain mungkin saja sempat meremehkan timnas Indonesia. Namun, meski sempat meremehkan permainan sepak bola timnas Indonesia, sekarang Bahrain bisa jadi panik jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan tim nasional Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong tersebut sangatlah signifikan beberapa tahun belakangan ini. Jadi kali pertama Indonesia berhasil lolos hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Membuat PSSI dan Shin Tae-yong tentunya tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Segala upaya terus diusahakan untuk mendukung performa skuad Garuda. Salah satu upaya PSSI dalam menaikkan kemungkinan tim Garuda lolos kualifikasi adalah dengan merekrut banyak pemain keturunan atau pemain naturalisasi. PSSI bahkan mengungkapkan jika mereka masih terus berusaha keras melakukan persiapan untuk round 3, termasuk menambah pemain naturalisasi. Jadi bisa saja Indonesia datang dengan rencana kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat daftar pemain tersebut tentu membuat tim lawan kini menyoroti timnas Indonesia termasuk Bahrain. Kiper FC Dallas Maarten Paes ingin segera membela timnas Indonesia. Paes sudah resmi menjadi WNA dan tinggal melaksanakan perpindahan federasi. Tahap tersebut cukup memakan waktu karena dia sempat mencatatkan caps bersama timnas kelompok umur Belanda. PSSI saat ini masih menempuh semua jalan agar sang pemain bisa segera tersedia untuk skuad Garuda. Apalagi Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Maarten Paes menjelaskan, rencananya membela Indonesia sudah dipikirkan cukup matang. Bahkan, butuh 3 tahun untuk memantapkan diri terkait keputusan tersebut. Menurutnya, berjuang bersama tanah kelahiran neneknya membawa kebanggaan tersendiri. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan, misinya ini menjadi misi untuk menuntaskan janjinya kepada neneknya. Dia menilai bahwa sekarang adalah waktu yang tepat dan selangkah lagi caps bersama skuad Garuda tersebut akan datang. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini. Saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di akhir musim. Jadi ya, itu luar biasa dan kemudian 1 bulan setelahnya, dia meninggal dunia. Jadi itu seperti sebuah momen yang lengkap. Lanjutnya, Paes menilai bahwa bermain dengan Indonesia memberikan arti khusus. Selain itu, dia siap membantu Shin Tae-yong membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, akan jadi momen spesial karena ajang tersebut akan digelar di Amerika dan bisa bermain di Dallas. Dengan Piala Dunia yang akan berlangsung di sini dan kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu. Jika saya akan memainkan pertandingan Piala Dunia di Dallas misalnya dengan Indonesia, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tutupnya,